Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Etika dari kelompok 3 dengan materi transformasi Fourier. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu transportasi Fourier. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi atau sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Konsep ini dikembangkan oleh matematikawan Prancis, yaitu Joseph Fourier. Melalui transformasi Fourier, suatu sinyal kompleks dapat diuraikan menjadi kumpulan gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Lanjut ke konsep dasar, domain waktu adalah menunjukkan perubahan amplitudo sinyal terhadap waktu. Contohnya, pertama, tegangan listrik terhadap waktu, kedua, suara yang direkam mikrofon. Lanjut ke domain frekuensi, menunjukkan amplitudo sinyal terhadap frekuensi tertentu. Contoh, frekuensi 50 Hz pada sistem tenaga listrik. Kedua, frekuensi suara manusia sekitar 85 sampai 255 Hz. Ide dasar Ide dasar Fourier menyatakan bahwa setiap sinyal periodik dapat dibentuk dari penjumlahan gelombang sinus dan kosinus dengan frekuensi yang berbeda. Contohnya, sinyal persegi dapat dipresentasikan sebagai kombinasi yang pertama sinus frekuensi dasar, kedua sinus harmonisa ketiga, sinus harmonisa kelima, dan seterusnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 254202014041. Oke, di sini saya akan menjelaskan persamaannya. Persamaan transformasi Fourier kontinu dinyatakan sebagai XF sama dengan integral batas atas unlimited batas bawah min unlimited X T E pangkat min J 2pi Ft dt. Untuk keterangannya, St itu sebagai sinyal pada domain waktu, XF itu representasi sinyal pada domain frekuensi, F itu frekuensi, dan J itu bilangan imajiner. Persamaan ini digunakan untuk memperoleh spektrum frekuensi suatu sinyal. Ada juga persamaan inverse. Persamaan ini untuk mengembalikan sinyal ke domain waktu digunakan transformasi Fourier inverse. Untuk rumusnya di sini ST sama dengan integral batas atas unlimited batas bawah min unlimited XF E pangkat J2 pi Ft dt. Fungsi inverse ini mengembalikan data frekuensi menjadi bentuk sinyal asli. Bisa juga digunakan pada sistem komunikasi dan pengolahan sinyal digital. Oke, lanjut. Di dalam komputer sinyal bersifat diskrit, sehingga kita menggunakan discrete Fourier transformasi atau disingkat DFT. Nah, untuk rumus DFT yaitu XK sama dengan sigma batas atas N min 1 di bawah N sama dengan 0 XN E pangkat min J 2pi dibagi N KN. Dan juga ada keterangannya di mana huruf N besar itu jumlah sampel, huruf N kecil itu indeks waktu, dan K itu frekuensi frekuensi. DFT memungkinkan kita analisis sinyal digital menggunakan komputer. Nah, ada juga fast Fourier transform atau disingkat FFT. FFT ini merupakan algoritma yang digunakan menghitung DFT dengan lebih cepat. Keunggulan FFT bisa mengurangi waktu komputasi, sangat efisien untuk data berukuran besar, dan banyak digunakan dalam perangkat elektronik modern. Untuk aplikasi FFT yaitu
analisis audio, telekomunikasi, pengolahan citra, dan sistem kontrol. Oke. Baik, masuk ke slide 10 yaitu sifat-sifat transformasi Fourier. Untuk sifat pertama adalah sifat linearitas. Di sini sinyal X terhadap waktu terhadap T sama dengan konstanta A dikali X1 terhadap waktu ditambah konstanta B dikali X2 terhadap waktu, maka bentuk transformasi Fourier dari sinyal gabungan tersebut juga merupakan penjumlahan linear dari masing-masing transformasinya yang dikalikan dengan konstanta yang sama, yaitu XF sama dengan AX1 dalam kurung F ditambah BX2 terhadap F. Lanjut ke sifat selanjutnya adalah pergeseran waktu, time shifting. Perubahan atau pergeseran posisi sinyal pada domain waktu tidak mengubah amplitudo spektrumnya, melainkan akan mengaruhi dan mengubah fase dari spektrum frekuensi tersebut. Lalu ada pergeseran frekuensi atau frekuensi shifting. Sebaliknya, jika terjadi perubahan frekuensi pada sinyal asli, hal ini menggeser posisi spektrum frekuensi pada domain frekuensinya. Lanjut, ada yang namanya sifat convolution. Operasi konvolusi yang dikenal rumit pada domain waktu akan disederhanakan menjadi operasi perkalian biasa ketika suatu sinyal sudah diubah ke dalam domain frekuensi. Masuk ke slide selanjutnya, spektrum frekuensi. Definisinya adalah spektrum frekuensi merupakan sebuah representasi visual atau grafis yang menunjukkan besarnya amplitudo suatu sinyal terhadap frekuensi-frekuensi tersebut. Di spektrum frekuensi ini adalah representasi sinyal terhadap frekuensi dominan, energi sinyal, harmonik yang terkandung. Contoh, sinyal listrik PLN memiliki frekuensi dasar sebesar 50 Hz, sehingga pada spektrum akan muncul puncak utama pada frekuensi tersebut. Masuk ke penerapannya, yang pertama adalah bidang telekomunikasi. Di dalam bidang telekomunikasi, terdapat analisis sinyal radio, modulasi dan demodulasi. Selanjutnya adalah pengolahan audio. Ada namanya kompresi suara dan pengurangan noise. Di dalam bidang kelistrikan, analisis harmonisa, kualitas daya listrik. Di dalam pengolahan citra, deteksi tepi atau filtering gambar. Di dalam kedokteran ada MRI, CT scan, dan analisis sinyal ECG. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syahrul Rial dari kelas lokal A1 dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 254202010052. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari transformasi Fourier. Contoh soal pertama, tentukan transformasi Fourier dari Ft sama dengan E pangkat minus AT U T, A lebih besar dari 0, dengan UT adalah fungsi step satuan. Penjelasan variabel Ft sebagai sinyal yang akan ditransformasikan, E pangkat minus AT sebagai sinyal eksponensial menurun, A sebagai konstanta redaman, UT sebagai fungsi step satuan. Fungsi step didefinisikan UT sama dengan 1, T lebih besar atau sama dengan 0, dan 0, T lebih kecil dari 0. Karena UT, maka sinyal hanya ada untuk T lebih besar atau sama dengan 0.
Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama adalah substitusikan ke rumus Fourier, yaitu f omega integral batas atas infinity batas bawah 0 e pangkat minus at e pangkat minus imajiner omega t dt. Gabungkan eksponensial f omega sama dengan integral batas atas infinity batas bawah 0 e pangkat minus dalam kurung a plus imajiner omega t dt. Integralkan. Setelah diintegralkan, kita tahu bahwa t-nya sama dengan infinity, sehingga e minus a plus imajiner omega t sama dengan 0. Sehingga f omega sama dengan 0 dikurang dalam kurung minus 1 per a plus imajiner omega. Maka diperoleh hasil dari soal tersebut adalah Fw atau omega sama dengan 1 per a plus imajiner w atau omega. Baik, selanjutnya untuk contoh soal kedua, tentukan transformasi Fourier dari sinyal kotak Ft sama dengan 1, T mutlak lebih kecil atau sama dengan T besar, atau 0, T mutlak lebih besar dari T. Penjelasan variabel T sama dengan setengah lebar pulsa, Ft sama dengan sinyal kotak, F omega sama dengan spektrum frekuensi. Selanjutnya, karena fungsi hanya bernilai 1 pada interval minus T sampai T, maka F omega sama dengan integral integral dari minus T bawah menuju T atas. Euler pangkat minus imajiner omega t dt. Diintegralkan, maka F omega sama dengan E pangkat minus imajiner WT per imajiner omega. Plus per minus imajiner omega. Integral batas bawah minus T hingga integral batas atas T. Maka diperoleh persamaan F omega sama dengan E pangkat minus imajiner omega t dikurang E pangkat imajiner omega t per minus omega minus imajiner omega. Terus gunakan identitas, yaitu E pangkat minus imajiner x dikurang E pangkat imajiner x itu sama dengan minus 2 imajiner sin x. Sehingga F omega sama dengan 2 sin omega t per omega. Maka jawaban akhirnya adalah F omega sama dengan 2 sin omega t per omega. Bentuk ini dikenal sebagai fungsi sin. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari kelompok kami mengenai transformasi Fourier. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.